Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel teman nonton. Kali ini kita akan menjelajahi film yang sangat menarik, yaitu National Treasure Book of Secret, lanjutan dari kisah penemuan harta karun berharga dalam sejarah Amerika. Bagi yang belum menonton film pertamanya, bisa kalian tonton di video sebelumnya. Bagi yang sudah menonton, mari kita langsung ke petualangan baru dalam film ini yang dirilis pada tahun 2007. Namun, sebelum kita terlalu jauh masuk ke dalam alur cerita, pastikan kamu sudah menonton film ini hingga selesai agar pembahasan film kali ini semakin seru. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap up to date dengan konten-konten menarik kami selanjutnya. Oke, mari kita mulai ulasannya. National Treasure kedua, Book of Secret. Let's go. Cerita dimulai pada tanggal 14 April 1865 di Washington DC. 5 hari setelah berakhirnya Perang Saudara di Amerika, kota itu tengah merayakan kemenangan. Di tengah perayaan, dua pria misterius mendekati Thomas Gates. Mereka meminta bantuannya untuk memecahkan teka-teki yang sangat penting. Saat itu, Thomas Gates sudah terkenal sebagai ahli pemecah teka-teki. Ketika Thomas mulai memecahkan teka-teki tersebut, seorang pria meninggalkannya dan pergi menuju suatu tempat. Tempat tersebut ternyata sebuah gedung pertunjukan. Ia kemudian memasuki tempat duduk VIP yang tak berpengawal dan menembakkan senjata api ke arah kepala seorang pria. Dan pria tersebut ternyata Presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Kekacauan pun pecah, tetapi sang pria langsung saja melarikan diri dengan kudanya. Sementara itu, Thomas berhasil mengungkap bahwa teka-teki tersebut adalah kunci menuju harta karun yang sangat berharga. Namun, situasi di luar semakin rumit karena kabar kematian presiden menyebar dengan cepat dan semua orang menjadi panik. Mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah salah satu kelompok ksatria Golden Circle yang merupakan kelompok pengkhianat negara, Thomas langsung merobek bagian dari petunjuk itu. Tetapi ia harus membayar harganya dengan terluka oleh tembakan musuh. Dengan sisa tenaganya, Thomas melemparkan kertas petunjuk tersebut ke dalam api. Tapi pria misterius itu berhasil menyelamatkan satu potongan penting itu sebelum melarikan diri. Dalam momen-momen terakhir sebelum meninggal, Thomas memberikan ucapan terakhir yang penting kepada anaknya yang bernama Charles, yaitu hutang yang semua orang harus dibayar. Beralih ke masa sekarang, Ben Gates yang merupakan cicit dari Thomas Gates membagikan cerita sebenarnya tentang kematian Presiden Amerika yang dibunuh oleh kelompok ekstremis selatan. Bahkan kakek buyut Ben juga ikut menjadi salah satu korban. Seandainya saja Thomas Gates tidak membakar lembaran buku tersebut, mereka mungkin akan menemukan harta karun emas. Semua orang yang hadir sangat menghormati kepahlawanan keluarga Gates selama sejarah mereka. Lalu saat Patrick atau ayah Ben mengucapkan kata-kata terima kasih, tiba-tiba seorang pria muncul di balik kursi penonton dan mulai bertanya tentang keberadaan lembaran buku yang telah diambil sebelumnya. Pria tersebut adalah Mitch Wilkinson, yang juga merupakan keturunan dari orang yang oleh keluarga Gates dituduh sebagai pembunuh Presiden Amerika dan kakek buyut Ben di masa lalu. Mitch dengan tegas mengatakan bahwa cerita yang disampaikan oleh Ben adalah salah. Dia bahkan menyatakan bahwa yang sebenarnya merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Amerika adalah Thomas Gates sendiri. Meskipun Ben dan Patrick mencoba membantah dan menyebutnya sebagai pembohong, Mitch berdiri dan menunjukkan selembar kertas yang diwariskan oleh leluhurnya. Saat lembaran tersebut disatukan dengan potongan dari buku keluarga Gates, sangatlah mengejutkan karena sobekan-sobekannya cocok dan sempurna. Ben dan yang lainnya menjadi terdiam, dan pertanyaan pun muncul. Apakah mungkin benar bahwa leluhur mereka terlibat dalam pembunuhan Presiden Amerika? Di sisi lain ada Riley yang berada di sebuah toko buku untuk memamerkan bukunya tentang penemuan harta karun Templar. Sayangnya tidak ada yang tertarik untuk membeli buku buatannya. Bahkan ironisnya mobil Ferrari milik Riley harus diderek karena Riley sudah lama tidak membayar pajak. Kehidupan sekarang telah berubah. Uang yang diperoleh dari pembagian harta karun sebelumnya habis karena dia ditipu oleh salah satu karyawannya sendiri. Riley pun berencana untuk kembali ke rumahnya. Tapi ternyata sudah ada Ben yang menunggu di depan. Ben menjelaskan semua yang terjadi pada Riley. Saat ini Ben telah dicampakkan oleh Abigail. Selain itu, kakek buyut Ben dituduh sebagai pembunuh Presiden Amerika dahulu. Ben sangat membutuhkan bantuan Riley.
Namun, bantuan yang dimaksud oleh Ben adalah membantunya membobol rumahnya sendiri. Rumah Ben terkunci dengan kode keamanan yang telah diganti oleh Abigail, sehingga Ben tidak bisa masuk. Tujuannya adalah untuk mengambil ID card Abigail. Mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah dan Riley masuk ke ruang kerja Abigail. Saat itu Abigail bekerja sebagai direktur pelestarian dokumen bersejarah. Saat Ben berhasil mendapatkan apa yang ia cari, tiba-tiba Abigail pulang dengan seorang pria bernama Connor. Abigail pun masuk ke dalam rumah dan mengetahui kehadiran Ben. Abigail bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dan Ben menjawab bahwa ia hanya ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Abigail tidak langsung percaya, terutama karena rumahnya menggunakan kode keamanan. Kemudian Abigail berteriak memanggil Riley. Abigail langsung mengetahui bahwa Ben telah mengambil ID card-nya juga. Lalu Ben memohon kepada Abigail untuk membantunya dalam memeriksa lembaran yang pernah ditunjukkan Mitch sebelumnya. Setelah beberapa desakan, Abigail pun akhirnya menyetujui permintaan mereka. Kemudian mereka semua berkumpul di tempat kerja Abigail dan mulai memeriksa lembaran tersebut. Awalnya mereka tidak menemukan apa-apa dan hampir menyerah. Namun tiba-tiba Abigail menemukan sesuatu yang terpasang di belakang lembaran itu. Ternyata itu adalah sandi Playfair yang tertulis berpasangan. Mereka harus mencoba untuk memecahkan sandi tersebut terlebih dahulu. Sementara itu, berita tentang keterlibatan kakek buyut Ben dalam pembunuhan Presiden Lincoln telah sampai pada Peter, seorang agen FBI. Berita tentang Thomas Gates dan peranannya dalam sejarah yang berkaitan dengan penemuan harta karun membuat nama keluarga Gates menjadi tercemar kembali. Ben berjanji pada ayahnya bahwa dia akan membuktikan bahwa Thomas Gates tidak terlibat dalam pembunuhan Presiden Lincoln. Dia percaya bahwa Thomas Gates membakar lembaran itu untuk mencegah harta karun jatuh ke tangan yang salah. Saat ini Ben harus menemukan harta karun itu dengan bantuan petunjuk yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya mereka berhasil memecahkan sandi dengan kata kunci kematian dan menemukan petunjuk berupa kata Labolai. Ben yang masih bingung menelepon Abigail untuk memberitahu kata sandi tersebut. Abigail langsung menjawab dengan mengungkapkan nama Labolai Lady atau Edward Labolai yang merupakan penggagas patung Liberty. Saat itu Abigail sedang melakukan pertemuan dengan Mitch untuk mendapatkan informasi tentang lembaran tersebut. Mitch yang sempat mendengar percakapan mereka mengetahui bahwa mereka telah menemukan kata sandi itu. Oke, kita kembali ke Ben yang telah berhasil memecahkan kata sandi tersebut. Karena patung Liberty ada di 3 lokasi, mereka memutuskan untuk pergi ke patung Liberty yang berada di Paris, sesuai dengan petunjuk kata Lady pada lembaran tersebut. Keesokan harinya, Ben dan Riley pun sudah berada di Paris. Dengan menggunakan mainan helikopter milik Riley, akhirnya mereka menemukan sebuah tulisan di atas obor patung Liberty. Namun tiba-tiba 2 orang polisi datang ke tempat mereka dan menegur mereka agar berhenti menggunakan peralatan mereka di dekat patung Liberty. Untungnya Riley berhasil mengambil gambar dari tulisan tersebut. Karena tulisannya dalam bahasa Prancis, Ben meminta bantuan para polisi untuk menerjemahkannya. Ben kemudian mendapatkan petunjuk selanjutnya, yaitu kata resolute. Setelah berpikir sejenak, Ben akhirnya menyadari maksud dari petunjuk tersebut, yaitu meja kembar resolute. Dan salah satu meja kembar yang paling terkenal adalah yang berada di Istana Buckingham, Inggris. Sementara itu, Patrick yang baru saja pulang tiba-tiba diserang oleh seseorang dari belakang, sehingga membuatnya pingsan. Dan ternyata serangan tersebut dilakukan oleh Mitch dan anak buahnya. Mereka berhasil meretas dan menduplikasi ponsel milik Patrick, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses setiap informasi yang masuk ke ponsel Patrick. Keesokan harinya lagi, Ben dan Riley sudah berada di Inggris. Mereka membuat rencana untuk masuk ke ruangan di Istana Buckingham. Tiba-tiba Patrick menelpon Ben dan memberitahu bahwa rumahnya telah dirampok semalam, meskipun tidak ada yang hilang. Di sisi lain, Mitch yang mendengar percakapan itu langsung memantau aktivitas mereka. Ben menjelaskan kepada Patrick bahwa mereka berada di Inggris dan berencana mengunjungi Istana Buckingham. Setelah membuat rencana, mereka masuk ke dalam istana yang sedang dibuka untuk umum. Saat bersiap untuk memulai aksi mereka, Abigail muncul setelah diinformasikan oleh Patrick. Ben yang terkejut melihat kedatangan Abigail langsung saja membuat keributan yang membuat Abigail bingung. Abigail kemudian melihat alat komunikasi yang dipasang di telinga Ben. Langsung saja ia mengerti dan masuk ke dalam skenario yang sedang Ben buat. Mereka akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan. Lalu para petugas membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Akan tetapi mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan Riley.
Setelah masuk ke ruangan rahasia di dalam istana Buckingham, mereka menemukan meja resolut dengan laci yang menyimpan potongan kayu berisi simbol suku Inca. Sementara itu, petugas keamanan mencari mereka, dan Riley mengaktifkan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Ben, Abigail, dan Riley berhasil keluar dari istana, namun mereka dikejar oleh Mitch dan anak buahnya. Meskipun melibatkan kecelakaan lalu lintas dan pelarian melewati jalanan kota London, Ben mengakali untuk mendapatkan foto potongan kayu itu dengan melanggar lampu merah sehingga kamera pengintai otomatis merekam. Kemudian Ben melemparkan potongan kayu itu ke laut untuk menghentikan kejaran Mitch. Lalu Mitch pun berhenti mengejar Ben karena memilih mengambil potongan kayu itu, dan akhirnya Ben beserta kawan-kawan pun berhasil lolos. Adegan berpindah ke rumah ayahnya Ben, di mana mereka menunjukkan foto dari potongan kayu hasil dari retasan yang dilakukan oleh Riley untuk diterjemahkan oleh Patrick. Akan tetapi, Patrick hanya bisa membaca satu simbol saja, yaitu Cibola, yang terkait dengan kotak emas. Patrick mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu menerjemahkan simbol lainnya, dan Ben tahu siapa itu. Meskipun awalnya enggan, Patrick akhirnya setuju untuk bergabung. Kemudian, di University of Maryland, mereka menemui Emily, yang merupakan ibunya Ben. Pertemuan mereka penuh ketegangan. Emily dan Patrick telah lama berpisah dan tidak akur. Emily kemudian berhasil menerjemahkan simbol, tetapi menyadari bahwa ada potongan lain yang diperlukan untuk mengartikan secara lengkap. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu. Ben menyadari bahwa meja resolut adalah meja kembar, dan yang satunya lagi berada di ruang oval Gedung Putih Amerika. Sementara itu, Mitch yang bekerja dengan seseorang untuk menerjemahkan simbol di potongan kayu mengetahui bahwa potongan tersebut tidak lengkap. Orang itu merekomendasikan Emily yang merupakan ibunya Ben sebagai seseorang yang dapat membantu dan menyatakan bahwa potongan lainnya diperlukan untuk memahami sepenuhnya makna simbol tersebut. Scene pun pindah lagi, di mana ada Ben dan timnya mulai menyusun rencana untuk masuk ke Gedung Putih. Mereka mengetahui bahwa besok akan ada acara Paskah di halaman Gedung Putih, dan Connor, pria yang mendekati Abigail sebelumnya, bekerja di sana. Keesokan harinya, Ben dan Abigail berada di halaman Gedung Putih. Di sana, mereka bertemu dengan Connor, dan Ben pun menyatakan bahwa Abigail sangat ingin melihat ruang oval. Connor dengan ramah mengizinkan mereka masuk. Setelah masuk, Abigail berpura-pura menjatuhkan anting pemberian neneknya. Hal itu memberi Ben kesempatan untuk membuka penyimpanan rahasia di meja resolut. Namun, mereka menemukan bahwa potongan kayu telah hilang. Berpindah ke tempat lain, Ben menunjukkan tanda yang ada di balik tempat potongan kayu itu. Saat mereka bingung dengan simbol tersebut, Riley mengingatkan mereka pada bukunya tentang The President's Secret Book, yang berisi dokumen rahasia untuk para presiden. Simbol yang ada di meja resolut mirip dengan simbol di buku tersebut, yang terdapat di bab 13. Untuk mendapatkan informasi tentang buku rahasia presiden, Ben bertemu dengan Peter, agen FBI yang sebelumnya menjadi temannya karena penemuan harta karun. Peter menjelaskan bahwa hanya presidenlah yang mengetahui isi buku rahasia tersebut, dan tempat penyimpanannya sangat dirahasiakan. Saat ini, Ben dan yang lainnya sedang berdiskusi agar bisa bertemu dengan presiden untuk mengetahui buku rahasia milik presiden. Riley mengatakan hal itu sangat tidak mungkin, tapi demi nama baik Gates bisa kembali pulih, Ben mengatakan kalau dia akan menculik presiden. Beberapa hari lagi, presiden akan mengadakan pesta perayaan ulang tahunnya dan lokasi acaranya ada di Hotel Mount Vernon. Malam pesta ulang tahun presiden pun tiba, dan tentu saja di sekitar tempat pesta itu dijaga dengan sangat ketat. Tapi dengan kepintaran Ben, ia pun berhasil menyelinap ke acara pesta presiden. Bahkan bisa berbicara dengan presiden saat memperkenalkan dirinya. Ternyata presiden tahu kalau Ben yang berhasil menemukan harta karun Templar, dan juga mengetahui kalau presiden sangat mengagumi George Washington. Jadi Ben menunjukkan sebuah lukisan peta Hotel Vernon karya George Washington. Ternyata presiden sangat tahu sekali dengan peta itu. Ben menunjukkan kalau berdasarkan peta di situ ada sebuah terowongan. Presiden yang penasaran mengatakan kepada Ben kalau mereka harus memeriksanya.
Singkat cerita, mereka menemukan terowongan rahasia di bawah hotel dan mengikuti petunjuk di peta. Saat mereka sampai di ruang bawah tanah, mereka pun menemukan sebuah ruangan kosong. Namun, Ben menemukan tanda rahasia di tembok yang sesuai dengan petanya. Mereka menggeser tanda itu dan menemukan ruangan tersembunyi. Ketika pengawal presiden hendak masuk, Ben menutup pintu itu dan presiden pun menghilang. Hingga pada akhirnya, para pengawal pun mencari presiden yang hilang. Sementara itu, presiden dan Ben menemukan ruangan bawah tanah. Ben menjelaskan bahwa meja Resolute di Gedung Putih memiliki laci rahasia yang berisi papan kayu dengan petunjuk menuju peta harta karun si bola atau kotak emas. Namun, papan kayu itu telah hilang. Ben yakin bahwa papan itu ada dalam buku presiden yang berisi segala rahasia bangsa. Ia memohon izin kepada presiden untuk melihat buku itu. Yakin bahwa buku itu akan membawa mereka pada penemuan harta karun terbesar dan memulihkan warisan yang hilang. Presiden akhirnya mengungkapkan di mana buku itu disimpan dan memberikan kode akses. Mereka pun akhirnya berpisah setelah Ben berjanji akan mengembalikan harta tersebut kepada Amerika. Sementara itu, Peter mengetahui bahwa Ben menculik presiden dan mengejar mereka. Scene pun berpindah ke perpustakaan Kongres di mana Ben, Abigail, dan Riley mencari kode buku XY234786. Setelah pencarian yang cermat, mereka menemukan bahwa kode tersebut sesungguhnya tersembunyi di belakang satu buku dengan kunci kombinasi 6 angka. Ruang penyimpanan rahasia pun terbuka, mengungkapkan buku rahasia presiden yang mereka cari. Di dalam buku itu, mereka menemukan gambar potongan kayu berikutnya dan petunjuk lokasi harta karun di Gunung Rushmore. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar, dan Peter beserta tim FBI tiba untuk menangkap Ben. Ben pun mengambil foto petunjuk dan halaman 47, sesuai dengan permintaan presiden. Mereka kemudian terpaksa berpisah untuk menghindari kejaran FBI. Lalu, Ben menelpon ayahnya dan memberitahu bahwa dia telah mengirimkan foto petunjuk selanjutnya. Dia juga meminta Patrick untuk mendatangi ibunya untuk menerjemahkan petunjuk tersebut. Sementara itu, Mitch juga berhasil mendapatkan foto yang dikirimkan Ben ke ponselnya. Dan dia menyadari bahwa ibu Ben adalah satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan petunjuk itu. Scene pun berlanjut lagi dengan Ben, Abigail, dan Riley berkumpul kembali setelah berhasil menghindari kejaran FBI. Di tempat lain, Mitch tiba di rumahnya Emily dan memaksa dia untuk memberikan terjemahan simbol-simbol pada petunjuk terakhir. Emily pun memberikan terjemahan yang benar setelah diancam oleh Mitch dan meminta Emily untuk memberikan petunjuk yang salah kepada Patrick. Dan benar saja, tak lama berselang Patrick pun datang menemui Emily untuk menanyakan terjemahan dari gambar potongan kayu yang dikirimkan oleh Ben. Lalu Emily pun menerjemahkannya dengan asal-asalan dan Patrick pun percaya. Sebelum pergi lagi, Patrick pun tahu bahwa ia dan Ben harus pergi ke Gunung Rushmore. Setelah Patrick pergi, Mitch menunjukkan surat petunjuk terakhir yang akan membawa mereka ke si bola atau kotak emas. Namun, Mitch dengan tegas membakar surat tersebut dan menjadikannya satu-satunya yang mengetahui petunjuk terakhir itu. Keesokan harinya, mereka pun tiba di Gunung Rushmore dan menemukan Ben serta timnya sudah lebih dahulu di sana. Ketika mereka menyadari bahwa FBI akan segera tiba, Ben menyarankan mereka untuk bekerja sama. Emily pun menegaskan bahwa Mitch memiliki petunjuk terakhir. Tapi Mitch membakar surat itu dan membuat satu-satunya yang mengetahui petunjuk tersebut. Lalu Ben mengusulkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam mencari kotak emas, dengan janji membuktikan bahwa Thomas Gates bukanlah pembunuh. Dan jika berhasil, semua harta karun akan menjadi milik Mitch. Dengan tidak ada pilihan lain, Mitch pun setuju untuk bekerja sama menggunakan kecerdasan Ben untuk memecahkan teka-teki terakhir. Mereka pun mulai mencari kotak emas, menempatkan perbedaan mereka sementara waktu untuk mencapai tujuan yang sama. Scene berlanjut di mana mereka berada di atas Gunung Rushmore dan Mitch memberikan petunjuk berikutnya, yaitu jalan masuk yang akan tampak saat hujan tidak berawan. Ben dengan cepat memahami maksudnya dan mulai membasahi batuan di sekitar mereka. Akhirnya, Abigail menemukan gambar burung elang dengan lubang di tengahnya. Ben langsung memasukkan tangannya ke dalam lubang dan sesuatu seperti tuas ditariknya keluar. Tiba-tiba di sisi lain sebuah pintu gua mulai terbuka. Di dalam gua itu mereka menemukan reruntuhan bangunan dari kotak emas. Riley tanpa sengaja menyentuh tali yang membuat mereka terperangkap di dalam gua dan menutup akses keluar. Mereka akhirnya terus menjelajahi gua. Riley kemudian menyentuh patung kecil emas, tapi itu ternyata perangkap. Hal ini menyebabkan Ben, Mitch, Riley, dan Abigail terpisah dari Patrick dan Emily.
Mereka jatuh ke batuan yang ditopang oleh kayu, dan mereka harus menyeimbangkannya. Di situ Abigail melihat tangga keluar, tapi untuk mencapainya mereka harus membuat batu berat ke arah yang berlawanan. Dengan hati-hati mereka mengangkat batu untuk dapat meraih tangga. Satu persatu di antara mereka pun berhasil keluar dari batuan tersebut dan melanjutkan perjalanan menyusuri gua lebih dalam. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di suatu tempat yang dipenuhi air. Sementara itu, Ben menyadari bahwa tempat itu adalah kota emas yang mereka cari. Tetapi mereka harus mencari cara untuk mengeluarkan semua air yang ada. Mereka memutar roda yang membuat air tertutup dan menemukan pintu keluar menuju kota emas. Tak lama kemudian, Patrick dan Emily berhasil mencapai kota emas tersebut dan bertemu kembali dengan Ben dan yang lainnya. Ben berteriak kepada Patrick bahwa Thomas Gates benar tentang kota emas ini. Mitch pun meminta maaf kepada Ben karena telah merusak nama baik kakek buyutnya dan tujuannya telah berhasil dalam menemukan kota emas. Singkat cerita, mereka semua akhirnya dapat menyetop aliran air yang masuk dan dapat melihat keindahan kota emas tersebut. Riley tiba-tiba mendengar sesuatu dan menyadari bahwa suara itu adalah air yang tidak bisa ditahan lama oleh batuan. Kemudian air mulai membanjiri kota emas dan mereka berusaha menuju pintu keluar dengan mengikuti aliran air. Mereka pun berhasil mencapai pintu keluar, tetapi mereka harus memutar tuas di sana agar pintunya terbuka. Mitch menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang tinggal di sana untuk menahan tuas agar pintu tetap terbuka. Dia bahkan mengancam akan membunuh Abigail jika dia tidak ikut keluar. Dengan kepala dingin, Ben mengatakan bahwa dia yang akan tinggal di sana. Meskipun keputusan ini membuat ibunya sedih, Ben mencoba mengganjal kayu agar pintu tetap terbuka, tetapi upayanya sia-sia. Dengan kerasnya, Mitch menahan tuas agar pintu tetap terbuka dan mengatakan kepada Ben bahwa jika mereka selamat, jangan lupakan nama keluarga Wilkinson dalam sejarah penemuan kota emas. Kemudian Ben, Abigail, Riley, Patrick, dan Emily pun berhasil keluar dengan selamat. Scene pun kemudian beralih saat Ben menelpon Peter dan memberitahunya bahwa mereka menemukan kota emas. Peter pun mengatakan bahwa Ben harus masuk penjara karena menculik presiden. Selain itu, Peter kemudian memberitahu bahwa Ben harus datang untuk bertemu dengan presiden. Singkat cerita, Ben pun akhirnya ditangkap dan dibawa untuk bertemu dengan presiden. Di situ, presiden tidak menangkapnya, melainkan berterima kasih atas bantuannya. Presiden bahkan menunjukkan headline di koran yang mengungkapkan bahwa Thomas Gates, kakek buyut Ben, adalah pahlawan perang saudara. Ben, Abigail, dan Riley akan mendapatkan penghargaan atas penemuan kota emas. Ben juga berhasil membuktikan bahwa halaman 47 dari buku presiden memang benar adanya. Presiden menutup pertemuannya serta memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Ben serta timnya. Di akhir film, tampaklah Emily dan Patrick yang menjadi pendamping para ahli dalam meneliti kota emas yang baru saja mereka temukan. Kini, Riley yang sebelumnya tidak dikenal dalam dunia penemuan harta karun bersama Ben menjadi sangat diakui, terutama dalam penemuan kota emas ini. Ben dan Abigail yang sebelumnya sempat berpisah kini telah kembali bersama. Abigail berjanji untuk terus mendampingi Ben dalam setiap petualangan pencarian harta karun yang akan datang. Keesokan harinya, Riley senang karena akhirnya dia mendapatkan kembali mobil Ferrari-nya. Lebih dari itu, Riley sekarang menjadi orang yang bebas pajak berkat pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya dalam penemuan kota emas tersebut. Dan film pun udahan. Tontonan yang sangat menghibur dan memikat. Film National Treasure Book of Secret membawa kita dalam petualangan epik mencari harta karun yang penuh teka-teki. Penonton di sini pasti akan terpaku pada layar sepanjang film ini. Pokoknya sangat direkomendasikan. Fakta menarik tentang pembuatan film ini adalah dalam adegan di bawah air di kota emas, Nicolas Cage atau Ben Gates melakukan aksinya sendiri tanpa menggunakan stunt double. Dia telah menjalani pelatihan menyelam khusus untuk adegan ini dan menghabiskan waktu yang cukup lama di bawah air untuk mendapatkan pengambilan gambar yang sempurna. Pokoknya keberaniannya dalam adegan ini sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan teman nonton. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga cinta film. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.